ada Pak Budiono yang waktu baru pulang dari Amerika. Iya, 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 luar biasa ya. Saya mau masuk ke ekonomi pertanian, Pak. Iya, Itu komprominya lah, iya, iya, iya. komprominya. Menarik sekali Pak Anggito. Tapi akhirnya setelah sekian tahun, Pak Anggito malah justru lebih populer daripada Pak Dibyo, Pak Aceh, di surat-surat di media segala macam. Jadi ini berkah sekali. Pak Anggito, ini sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa. Jadi saya yakin Bapak almarhum Bapak Suharsono Marto Suharso dan Ibu Tani Suwarni, ya. Ibu Suwarni di surga sana melihat anak laki-lakinya gitu ya, yang luar biasa. Dan saya kira yang diamati orang adalah Pak Anggito ini trennya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawi tadi ya. Kemudian mengarah pada pekerjaan-pekerjaan yang sangat lekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan surgawi, spiritual ya. Spiritual, dan itu luar biasa Pak. Tapi sebelum menyinggung masalah itu, kita bicara dulu masa sekolah Pak. Ini anak-anak muda kan pengen tahu ini. Sebetulnya sekolah di Amerika itu seperti apa? Dan kalau kita bicara sekolah di luar negeri itu kan Pak, sekolah pada umumnya kan, ada sekolah yang gampang masuk, gampang keluar. Ini sangat. Ya, tapi ada sekolah yang gampang masuk, susah keluar. Nah, di Pennsylvania itu saya dengar susah masuk, keluarnya juga susah Pak. Karena itu universitas yang bagus dan menjadi tempat orang-orang pintar di seluruh dunia untuk belajar di situ. Can you share with us Pak gitu? Tiba-tiba dapat universitas yang bagus, gimana Pak ceritanya? Sebetulnya saya beruntung ya karena bahasa Inggris saya kan lumayan Pak Marwanto ya. Bagus lah gitu, bagus ya. Orang tua saya, ibu saya kan guru bahasa juga, bahasa, dan bapak saya kan ke Amerika sebagainya. Jadi English is our second language gitu ya, secara internasional. Jadi di rumah juga kita terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris lah gitu ya. Jadi secara dasarnya bahasanya sudah ada dan kami senang semua dengan bahasa. Ibu saya kan bisa bahasa Prancis juga, bahasa Inggris juga ya. Dan ya jadi kemudian kan bapak ini, ibu ini kan orang sekolahan, jadi selalu mendorong anaknya untuk sekolah sampai ke tingkat S3 gitu ya. Bapak saya tuh nggak selesai S2 Pak gitu ya. S2 padahal waktu itu sudah ke Purdue, kemudian pernah ke Lafayette, Prancis Pak ya. Itu universitas susah semua itu. Waktu itu melakukan pertukaran dosen dan juga melakukan riset ya. Tapi sampai di Indonesia nggak selesai gitu. Dan saya bersyukur karena orang tua saya lalu mendedikasikan waktunya untuk anak-anaknya Pak ya. Jadi ketika kita menjadi dosen, ya semua ibu saya, bapak saya bersyukur sekali kan. Pokoknya itu sekolah gitu ya, kamu harus sekolah ke lebih tinggi dari bapaknya gitu ya. Alhamdulillah itu saya pegang itu terus. Jadi kemudian ketika kami sekolah, kami kuliah, nah kebetulan itu waktu itu ada kerjasama ya. Waktu itu almarhum Pak Profesor Sukanto Rosohadiprodjo itu yang punya kerjasama dengan namanya Profesor Howard Peck. Howard Peck itu adalah salah satu senior lah ya, chairman di Department Regional Economics waktu itu, kerjasama dengan Pak Sukanto untuk waktu itu sedang ada proyek Bank Dunia ya. Jadi ya memang saya dari sisi rekomendasi sangat kuat, dan kemudian oleh Pak Sukanto itu saya diajak pergi ke sana dulu sama Prof Gunawan ya. Sebelum saya kuliah Pak, jadi 19 Prof Gunawan Somo Pak. Ya. Ya, tahun 87 Pak. 87 ya. 87. Saya kan lulus 85 ya. 85 saya kerja di Pak Profesor Sumitro sama Pak Prabowo. Sempat kerja di sana sempat ya Pak, Pak? 2 tahun saya Pak. 2 tahun, satu tahun lebih ya. Kemudian bapak saya minta pulang aja. Ini kebetulan Pak Prof Sukanto, Pak Kanto sedang membangun mencari dosen-dosen muda waktu itu ya banyak. Dan waktu itu kan karena saya dari
rekomendasi oleh Pak almarhum Sumito Djoyokusumo, lalu saya jadi dosen, dan 87 saya dikirim berangkat bersama dengan beliau ke Amerika. Jadi saya langsung interview di situ, Pak. Oh, Di luar situ ya. biasa ya. Jadi memang ada unsur ya alhamdulillah ada yang bawa gitu ya. Sehingga langsung diantarkan sama Profesor Howard Peck, saya ketemu sendiri, dan ada Dr. Mark Bernstein ya, saya masih ingat itu pembimbing saya waktu saya jadi dokter itu. Lalu interview langsung, Pak, interview, dan kemudian suruh pulang, saya suruh ngerjain tugas, Pak. Ngerjain tugas itu. Oh. Samping tentu TOEFL-nya ya, TOEFL sih alhamdulillah saya sudah nyampe lah TOEFL. Tapi kan GRE kan berat, Pak ya. Jadi oke, GRE-nya nanti aja, yang penting kamu TOEFL-nya masuk. Dan saya di waktu itu kan TOEFL-nya masih belum 600, Pak ya. Tapi lalu diminta untuk ikut English course di sana untuk waktu-waktu saya masuk kuliah. Dan waktu pulang saya diminta untuk membuat analisis mengenai industri, Pak, karena waktu itu Profesor Howard Peck sama Pak Sukanto sedang mengerjakan proyek mengenai industrialisasi di Indonesia ya, pakai datanya BPS tuh, Pak ya. Iya. Nah, itu kan saya kan familiar juga, lalu saya kerjakan, jadi mereka puas dengan pekerjaan itu. Pak Kanto menerbitkan satu jurnal, Profesor Howard Peck juga jurnal gitu ya. Jadi kemudian saya di offer, mangga kuliah di sana. Jadi alhamdulillah, Pak, jalannya mulus ya. Kalau memang seperti Bapak bilang, kalau masuk ke University Pennsylvania itu memang berat, Pak. Di Indonesia ini yang top ya Pak Budiono ya. Pak Budiono dan Pak Farid Haryanto. Oh, Pak Farid ya. Ya, itu ketua BPPN dulu ya. Itu dua top lah. Dan mereka, kalau Pak Budiono memang outstanding ya, karena masuk dari business school. Saya kan nggak masuk business school, Pak ya. Business school tapi economics, Pak. Jadi business economics lah waktu itu Pak Pak Budiono itu most outstanding yang membuat model econometry model untuk Indonesia ya, meskipun masuknya di Wharton School ya. Wharton ya, Pak ya. Saya kan pinggiran, Pak, pinggiran Wharton. Jadi kita masuk ke economics ya, di Departemen Economics sama Regional Economics, Pak. Jadi memang tidak di mainstreamnya. Kalau Wharton memang luar biasa, Pak. Saya akui kalau Wharton itu kan nomor 1 ya, sama Stanford itu termasuk undang-undang lah gitu ya. Tapi Pennsylvania itu kan Ivy League School ya, Pak ya. Sekolah yang tua, yang sudah ratusan tahun, sudah punya reputasi yang luar biasa, khususnya di business school-nya. Nah, alhamdulillah saya masuk di sana. Berat, Pak, kuliahnya ya, karena memang S1 kan nggak seserius di sana, Pak. Saya kan baru merasakan jadi full time students waktu sekolah. Saya bisa pahami. Kalau di S1 kan masih bisa basket, masih bisa drum band, masih bisa macam-macam, Pak ya. Sana udah nggak bisa, Pak. Bahkan saya nggak berani bawa keluarga. Waktu itu saya setahun baru saya menikah, dan saya bilang nanti aja dulu. Pokoknya saya selesaikan dulu S2-nya, baru istri saya ikut, Pak. Oh, jadi Bu Arma nggak ikut ke sana? Waktu S2 belum. Oh, jadi waktu S2 belum, bahkan tapi waktu Didi saya sudah lahir, putra pertama? Belum. Oh, belum. Waktu itu kan saya menikahnya di tengah-tengah, Pak. Saya berangkat, saya belum menikah. Kemudian saya pulang, saya menikah gitu ya, baru saya ajak, Pak, gitu. Setelah saya selesai gitu. Setelah saya selesai S2, karena S3 saya waktu itu ditanting ya, dan waktu disampaikan bahwa beasiswanya sudah habis, sudah nggak ada lagi. Waktu itu kan pakai World Bank 17, Pak ya. Loan ya, Pak ya, waktu S2. Tapi S3 dibilangnya sudah nggak ada dananya lagi, sudah habis. Tapi saya kan direkomend sama profesor saya, udah kamu sini aja, gimana cara bayar? Udah saya bayarin gitu. Jadi saya dapat beasiswa untuk S3-nya, Pak. Oh, luar biasa. Saya jadi research assistant, kemudian saya kerja di perpustakaan juga, istri saya juga kerja di perpustakaan. Anak saya lahir di sana. Jadi Mas Didi itu lahirnya di Amerika, Pak. ya? Ya, di Pennsylvania. Ya. Kemudian saya beruntung juga, Pak, waktu akhir pekerjaan saya, waktu saya tesis disertasi itu, saya dapatkan part time scholarship dari World Bank, Pak ya. Saya kerja di Washington jadi. Jadi itu belum selesai PhD itu? Belum. Kemudian waktu tesis saya dapatkan beasiswa dari World Bank di Washington DC, Pak ya. Jadi itu scholarship langsung aja, Pak, gitu, nggak melalui pemerintah. Jadi kayak semacam hibah pada saya pribadi. Itu hanya orang-orang hebat aja itu. Kan berarti ada assurance bahwa ini anak hebat ini. Ya, gitu, karena sebetulnya disertasi saya cocok aja, Pak. Disertasi saya kan mengenai energi, Pak ya, tapi di industri. Jadi saya melihat bagaimana industri itu menggunakan energi, Pak ya, gitu ya. Usage of energy, losses barang itu saya menghitung mengenai
probability of losses pada industrialization ya. Pakai form data ya, pakai data BPS itu Pak. Jadi memang saya sudah build up untuk ke situ. Jadi ketika disertasi itu lalu Profesor Howard Peck bilang sama, ini ada apa namanya student saya yang ngerjakan ini ya. Lalu sama salah satu itu di East Asia Country Department 3 Pak, di Indonesian Division juga. Jadi saya beruntung sekali karena bekerja di Divisi Indonesia. Divisi Indonesia. Ya, jadi itu. Tapi ya Bank Dunia juga sangat beruntung ada orang hebat kerja di situ. Jadi saya itu, Pak. pertama kali pakai SAS itu Pak. Wah. Dulu dan pertama saya pakai mainframe. Iya. Di World Bank kan kerjanya meskipun pindah-pindah tapi akses kepada internet waktu belum internet ya masih menggunakan mainframe ya, betul. Untuk data yang big data itu alhamdulillah Pak. Jadi ya saya bersyukur ya, meskipun saya nggak punya scholarship dari Indonesia, saya dapat RA dari University Pennsylvania dan dapat scholarship dari Bank Dunia. Makanya saya kenal sama teman-teman IMF tuh Pak. Karena itu ya Pak. Iya. Saya kenal sama David Neller, saya kenal sama Citrin, sama Anup Singh waktu itu. Terus kemudian sama teman saya satu kelas waktu itu, Louis Kubedu Pak ya. Louis Kubedu yang economics Pak. Dia dari Pennsylvania, satu kelas sama saya Pak itu di Pennsylvania. Jadi ya Bapak bisa melihat bahwa chemistry saya ada gitu loh. Karena waktu itu saya di World Bank, mereka di IMF ya, masih muda-muda waktu itu. Jadi ketika saya pulang loh, were you at Pennsylvania? Dia bilang gitu. Yes, we were in the same class gitu. Terus di mana? Di McNeil Buildings gitu. Oh ya, dia dari Brazil Pak waktu itu. Masih ingat yang anak yang kecil putih itu. Iya, kecil putih itu ya. Terus sama Bram Bingham ya. Ben Bingham. Itu satu grup, mereka di bawah Anup Singh semua. Anup Singh ya. Waktu itu belum krisis Pak ya, ingat ya. Belum krisis. Tapi mereka Anup Singh menjadi bintang setelah krisis. sama Hubert Nice Pak. Iya, Hubert Nice, betul. Waktu itu saya belum ketemu, tapi grup mereka saya kenal ya waktu karena saya sering ikut kalau sebagai internship itu kan harus ikut seminar-seminar itu. Nah, waktu itu saya sering ke IMF gitu. Jadi saya lihat anunya bagaimana dan kenalan sama beberapa. Lalu ketika pulang yang paling saya kenal ya Louis Kubedu. Saya nggak tahu sekarang di mana ya. Louis itu yang makroekonomisnya itu. Tentu ketemu lalu ngobrol. Kamu dulu dari Pennsylvania ya? Iya loh. Kita kayaknya satu kelas di econometrics atau apa gitu. Ya, jadi ya saya bersyukur lalu kan waktu itu almarhum Pak Priyadi ya masih ingat ya, Menteri Keuangan kita. Udah Mas Anggito aja yang sama IMF. Ya udah Pak, saya bilang gitu. Makanya saya dianggap anti IMF kira-kira gitu ya. Tapi padahal enggak. Sudah gitu Pak almarhum Ahmad Rohiyadi masih ingat Pak ya? Iya betul. Udah kalau IMF Pak Anggito aja gitu. Saya masih staf ahli Pak di Kementerian Keuangan. Jadi kira-kira begitu Pak ya sekolah. Jadi saya diberi kemudahan ya lancar gitu. Meskipun saya ada story juga ketika saya akhir-akhir menulis disertasi, kan uang saya betul-betul habis Pak gitu ya, karena saya udah nggak di Bank Dunia, karena kan saya nggak harus full konsentrasi ya. Saya bilang tarik sama Pennsylvania, udah kamu cukup ya, soalnya kamu nggak selesai nih. Lalu saya, tapi kan dengan RE kan ya pas-pasan, bukan hanya lah ya, alhamdulillah dapat tuition sama partly stipends Pak ya. Gitu. Jadi saya sempat memulangkan istri Pak gitu. Oh, jadi sama anak saya Arma sama Mas Didi yang pulang karena dia belum lahir. Belum. Nah, itu saya pulangkan dan 6 bulan lah saya ngebut menulis disertasi dan saya alhamdulillah dapat hutangan Pak dari UGM ya waktu itu Pak Profesor Gunawan. Saya bersyukur ya dibantu sama beliau. Nah, Pak Gunawan waktu itu di Bappenas, tapi kan juga pegang lembaga di UGM, di PPE Pak ya, di PPE. Waktu itu kan saya udah Pak Gun, saya ngutang aja deh, saya udah nggak punya duit gitu. Bahkan saya ingat sekali Pak Marwan, saya pulang itu ya, saya bertiga pulang, itu 0 rupiah betul-betul Pak. Saya di airport, sampai saya mau nangis itu Pak, betul-betul. Tapi nggak tahu ya, di saku anak saya itu tiba-tiba ada duit gitu Pak. Jadi ada teman-teman yang ngasih uang itu. Dan waktu anak saya bopong itu duitnya dimasuk ke situ. Pas saya di airport itu, loh kok ada duit? Ya lumayan lah. Jadi saya bisa pergi di LA Pak. Pesawat saya pergi di LA. Lumayan lah. Masa kita belum pernah lihat LA gitu. Saya nggak pernah kemana-mana Pak. Saya betul-betul tidak punya uang Pak.
Saya kecuali ke Washington aja ya, karena Iya. tempat kerja. Tapi ya satu, saya never been anywhere else, Pak. Paling sekali aja waktu pertemuan Permias di Ohio ya, saya ke sana. Itu diundang ketemu sama beberapa teman yang sekarang di waktu zaman kita menjadi pejabat. Yang kedua, I never been anywhere, Pak, gitu. Kecuali lalu kemudian karena anak saya dikasih saku, Pak. Jadi waktu itu kan ada Pak Alwi Shihab di sana, Pak ya. Ada Betul. Pak Ainun Naim, Iya. terus ada almarhum Pak Gudono, Iya. ya, Pak Bambang Rianto, Pemberian. terus ada Pak Luluk Sumiarso, Sekjen apa namanya ESDM. Iya. Terus ada beberapa teman lagi yang orang bank DV Johansyah yang waktu itu di BI ya. Jadi orang-orang yang wealthy kayaknya mereka yang ngasih, sampai pulang saya nggak tahu siapa yang ngasih gitu, Pak. Jadi dari situlah lalu ketika kita di airport gitu, bahkan airport saya naik pesawat cuma 2 kursi, Pak, anak saya pangku gitu. Udah saya nekat aja. Nekat Iya, aja. luar biasa. Iya. Itu jalan Allah, Pak. Iya, Luar biasa itu. Itu yang tidak pernah saya bayangkan gitu. Karena kalau di Jogja kan Pak Anggito itu dari keluarga yang moncer gitu. Enggak, Pak, Bapak Ibu saya udah habis-habisan juga, Pak. Lah, Saya iya. jual rumah. Enggak, tapi paling tidak kan kediaman beliau kan di Bulak Sumur kan gede gedung Wah, tapi gitu kan. Jadi, lain sama ekonomi, Pak. nah, iya, Bapak kan memang. orang laboratorium aja, nggak ada Iya, kerjaan lain, cuma betul, tiap hari bikin kecap aja, Pak. Iya. Dan Luar kemudian- biasa perjuangan, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Iya, anak muda sekarang, Pak. Jadi Ya itu ternyata Pak Anggito kerja keras luar biasa. istri saya sampai kerja di ini, Pak, di perpustakaan dan tidak ada henti-hentinya karena bahkan di perpustakaan maupun di kafetaria, Pak, untuk mensupport hidup saya gitu. Luar biasa. Dan Bapak tahu kan melahirkan anak sekarang kan cukup mahal karena saya nggak dapat asuransi, Pak. Oh iya. Ya, kita dapat partial asuransi dan anak saya lahir di sana, membesarkan anak. Ya, ada kakak saya di New York, Pak, kakak istri saya di New York yang juga mensupport ya. Tapi dia pulang dari BRI ya, pulang. Jadi kita betul-betul sendiri gitu Mandiri ya. Mandiri betul-betul. Sendiri, ya. Dan sampai saya pulang itu saya balik lagi, saya tidur di tempat teman saya, Pak Bambang Rianto itu. Saya nggak punya uang untuk sewa apartemen, Pak. Dan sadly gitu ya, sadly saya itu membawa mobil Pak Gudono yang almarhum itu tabrakan, Pak. Dan kemudian saya harus mengganti uang itu. Udah, ya alhamdulillah, tapi semua survive ya. Jadi ketika saya pulang itu saya tidur di rumahnya Pak Alwi Shihab itu. Karena Pak Alwi saya nggak punya tempat lagi untuk bermukim, lalu saya tinggal di rumah siapa ya? Saya lupa, Pak Yogianto, saya lupa saya. Tinggal di situ. Kemudian ketika pulang ke airport diantar sama teman, karena kan kita komunitasnya cukup banyak ya waktu itu. Iya. Nah, lalu kemudian diantar ke airport, lalu istri saya udah diam aja. Kita betul-betul nggak punya uang gitu untuk pulang aja. Pokoknya sampai di Jakarta insya Allah selamat, sudah itu aja. Tapi tiba-tiba ada rezeki yang ngasih rezeki di saku anak saya, ada duit. Perjuangan gitu. Ya. Itu saya kira Allah mengutus malaikat. Amin. Itu luar biasa, Pak gitu. Betul-betul sebuah inspirasi. Dan insya Allah itu perjuangan yang diberkahi oleh Allah. Amin. Nah, setelah Bapak pulang, kemudian kan Bapak mulai ngetop itu, nulis di mana-mana, nama AA itu, waktu itu momentum, Pak, dapat momentum aja. Ya sama Bu Sri Mulyani, kan kita dapat momentum ya, karena tekanan untuk melakukan transformasi ya, perubahan, dan krisis juga momentum kan untuk perubahan. Gitu, Pak. Jadi ya itu momentum yang kita dapat sehingga referensi yang dulunya itu dan keterbukaan sudah mulai, pemerintah zaman Pak Habibie kan sudah mulai terbuka, termasuk budget membuka diri semua kan, fiscal transparansi kan menjadi itu untungnya buat kita ini jadi hero, Pak, jadi referensi gitu. Referensi gitu. Karena saya ingat waktu itu, Pak, kalau data APBN itu keluarnya 1 semester sekali, Pak. Iya, kalau ini enggak, Pak. Udah. Iya, waktu itu kan udah langsung. Waktu kasus Bank Bali aja Bapak tahu kan, gitu kan, Bank Bali itu Komisi 9 waktu itu, Pak ya, jadi panggung ya toh, jadi nonton acara itu di TV dan di DPR sendiri kan sudah. Iya. Jadi kalau saya lihat Pak Marwanto kan waktu itu di belakangnya Pak Bambang Subianto gitu, lihat saya Pak, Pak Marwanto tuh jadi jadi think tanknya Pak Bambang Subianto, Bapak ingat kan, ya toh?